warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sejajar jamaah kumpulan sebetul kula mujaki para sepuh para anom. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bulan rasakia terangan kitab saya bilang ya Pak Mokhtar bahwa itu insyaallah deki. Namun sebelum masuk dekat materi para Rabu, saya termainot tentang keutamaan maus la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah, jabuna sahabat Abu Hurairah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaqan nasi ila syafaatika, siapakah orang yang paling cepat mendapat syafaat atau pertolonganmu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi, yaitu orang yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat tulus, ikhlas, keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kemudian faidah yang terdapat dalam kitab Lubabul Hadis bab keutamaan la ilaha illallah. Kanjeng Nabi adabu, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu al-qamari lailatal badri. Barang siapa setiap hari mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka dia akan datang di hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan purnama. Artinya sangat bersinar dan terang benderang sebagai suatu bukti tanda orang tersebut beruntung. Kemudian Nabi juga dawuh, afdhalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Paling utamanya doa adalah kalimat alhamdulillah. Nabi juga bersabda, hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. Kalimat la ilaha illallah kalamku dan akulah dia. Man qalaha dakhala husni. Barang siapa yang mengucapkannya maka masuk dalam perlindunganku. Wa man dakhala husni amina min iqabi. Maka barang siapa yang masuk dalam lindunganku maka dia pasti aman dari siksaku. Nabi juga bersabda, addu zakata abdanikum biqouli la ilaha illallah. Tunaikanlah zakat badan kalian dengan perkataan la ilaha illallah. Nabi juga bersabda, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala sadaqa abdi anallah la ilaha illallah illa ana ushidukum ya malaikati
qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Tepun kanjeng Nabi, tiada seorang pun hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah berfirman, benar hambaku, akulah Allah, tiada Tuhan selain aku persaksikan kepada kalian wahai malaikat-malaikatku, aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosanya orang tersebut yang sudah terlewat dan yang akan datang. Terakhir, tutup kalaban hadis teguh kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara murni dan ikhlas, maka pasti masuk surga. Nikah sebagai motivasi kula daga panjenengan bila pon maos la ilaha illallah sebanyak 33 kare nambahi sare semalam sana pagi 100 kali. Nabi modut saben salat 33 dikarengan lagi lemak mian sana apa terus habis terlemak tapi dari cokopon keluna malan di riyadhah zikir yang istiqomah dawam setiap hari minimal waktu andi kita tekakun sutuh bahkan bisa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah dukhulu salatin bi faraghi qalbin minasyawagil li'annahu aqrabu ilal khusyu'i. Kelanjutan setelah perkara pertama yang dianjurkan, keterangan yang minggu saya ada, masuk ketika kita masuk sholat dengan semangat, cita-cita yang tinggi, sholat dijadikan puncak kesenangan, tang sholat arah nang senengan nangkok, orang mana bi ketemu kabur leburan kan mesti senang. Jadikan sholat adalah kesenangan kita, burleburan kita. Ketika sarang panjenengan nah lebur ka manuk nggih. Manuk na yo pene terus lebur ka bonsai ya terus lebur ka napa boleh. Gimana burleburan akan mesti ka senangnya. Kapan dikejukan keterangan timun pertama masuk ke sholat binasyatin kalaban jadikan puncak burleburan kita. Sholat adalah puncak burleburan kita. Yang mana burleburan kita waktu senang ngalakonan semangat. Nomor 2, sunnah masuk melaksanakan sholat kalaban hati dikosongkan dari perkara-perkara yang menyibukkan yang berupa perkara-perkara dunia. Ini maksud dari sunnah dukhuli sholatin bi faraghi qalbin. Sunnah masuk melaksanakan sholat kita hati hendaknya, jika sunnah hukumnya dianjurkan hati kita kosong, sepi, tidak ada sekalipun terlintas perkara-perkara yang sibuk ate, utamanya urusan dunia. Apa nama sebab syarah dalam kitab I'anah di situ liana dzalika ad'ah, langsung terjemah saos, karena hal tersebut dengan cara mengosongkan hati dari urusan-urusan dunia kadin to bisa menarik, memotivasi untuk menghasilkan keinginan-keinginan seka emak sholat ketika dilaksanakan kalaban nggak kenikah, maka akan terbukalah ma'arif, pengetahuan kenal dekat Tuhan dan terana kenikah. Sehingga kanjeng Nabi kan dia tebu juilat qurratu aini fi sholati, ketenangan kesejukan mataku, mungkin deki bisa terjemah kalaban ketenangan jiwaku, kolbuku dijadikan di dalam sholat. Di Nabi ingin ketenangan, kesejukan, ketentraman, jadinto sholat. Wasta'inu bisobri wassolat, mintalah tolong kalian bisobri, sobri gak dinto banyak penjelasan tafsirannya, beradabu puasa, beradabu sabar sesuai teks Al-Quran. Wassalah, minta tolong dengan cara
Sholat. Sholat adalah solusi kita. Sholat adalah jalan keluar bagi kita. Karena Al-Quran makon Allah debu, mintalah tolong kalian dengan cara sabar. Di antara tafsiran sabar dengan berpuasa atau dengan sholat. Jadi ketika ada masalah menghampiri kita, berwudu, lemparkan sajadah kita menghadap kiblat, kemudian langsung kita berbisik-bisik, bermunajat, berdialog dengan Allah. Itu diantara tips cara untuk mengatasi masalah, utamanya kesusahan hati dan semua masalah. Diantaranya kosongkan hati dari masalah dunia. Kemudian ikannya jelas lagi wa fil muni qala al-qadhi, dan kata muni Imam Qadhi ada yukrahu ayufakkiru fi salatihi fi amrin dunyawiyyin. Makruh hukumnya ketika di dalam sholat untuk memikirkan perkara-perkara yang berhubungan kalaban dunia. Beni coba genika au mas'alatin fikhiyatin, otaba masalah-masalah yang berhubungan kalaban fikih berapa hukum berapa pikir dalam sholat itu makruh. Tapi ulama ada buat genika amma tafakkuru fi amril akhirati, bagaimana kalau yang difikirkan adalah urusan akhirat, fala ba'sa bihi, meskipun dikit iba-iba aja pun ada kemakruhan, tapi ada pengecualian ganja, tidak apa-apa sebenarnya memikirkan akhirat dalam sholat. Contoh misalnya tempat sholat, ibuku harus, ibu kudu senang, misalnya rezeki ngebagian apa, sebenarnya tidak masalah, itu urusan akhir. Engkau sedekah, pikir tempat sholat, gak sedekah aku tapi saya pikir malolo. Wa amma fi ma yaqra'uhu fa mustahabbun. Adapun memikirkan apa-apa yang kita baca justru sangat dianjurkan. Mikirnya subhana rabbiyal a'la bihamdi, pikir mau zombian, kita pikir mana orang itu dianjurkan. Dikit babel lebih jelas aja nih. On lestare faidatun fiha busyra, dalam faidah ini ada kabar gembira. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban, cerita lagi dari Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, hadis dari Abdullah bin Amr secara marfu, innal abda idza qama yusalli utiya bidzunubihi. Seorang hamba ketika dia sudah tegak berdiri dan melaksanakan sholat, maka seluruh dosa-dosanya didatangkan pada hamba tersebut. Fawudi'at ala rosi, di mana didatangkan diletakkannya sabai kepalanya. Au ala atikifi, otabe sabai pundaknya. Jadi ketika hamba gak dinto berdiri hadap kiblat sholat, seluruh dosanya padeteng sabe kepala dan atau di pundaknya. Setelah itu apa yang terjadi? Fakullama roka'ah au sajada, ketika si hamba tersebut gak dinto gelak berdiri dalam melaksanakan posisi ruku, saat dia hamba ruku atau sujud malah lebih madep boleh dari posisi ruku, tasaqatat anhu, maka semua dosa-dosa itu berguguran, manceng. Ketika sampai serah nunduk ngalotor, sujud tembeng ngalotor, ay hatta la yabqa, maksud tasaqatat berguguran sehingga tak tersisa sama sekali minha dari dosa tersebut syai'un, sesuatu pun tidak ada suatu benda tersisa dosa dari hamba tersebut insyaallahu ta'ala. Ini kan maksud dari penjelasan dari wa faraghi qalbin wa sunna fiha. Sana apa kon? Kalau perlu orang 15 menit.
minimal nggak boleh sangat nah setara sarang pertanyaan lebih paling sakoni nah wa sunnah fiha ban dianjurkan disunahkan fiha di dalam salat ay fi salatihi kulliha di dalam kesemuanya salat berarti kak dinto masuk salat fardu salat sunnah masuk apa khusyu'un biqalbihi khusyuk dengan hatinya musolli berarti nih kan khusyuk dalam keterangan kitab Fathul Mu'in adalah pekerjaan hati khusyu'un yang disunahkan apa itu khusyuk yang disunahkan biqalbihi dengan hatinya orang yang sholat gambarannya bi'alla yahdura fihi bi'alla yahdura fihi ghayra ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirati kena gambaran kan ya cuma dalam gelas naki selain ditambah referensi dari kitab At-Taqriratus Shadidah apa itu khusyuk ulama berbeda pendapat lagi khusyuk versi ulama kak dinto banyak pendapat ikhtalafat ara'ul ulama'i fihi di dalam masalah khusyuk pendapat-pendapat ulama itu sangat berbeda-beda fadzahaba ba'duhum sebagian daripada mereka ulama berpendapat ila annahu bahwa sesungguhnya khusyuk waqdul basari adalah memejamkan mata wa khifdus sauti dan memelankan merendahkan suara wa mahalluhu alqalbu tempatnya di dalam hati jadi sebagian ulama ada khusyuk adalah memejamkan mata suara dipelankan tapi tempatnya bagus ya teh wanaliin menurut sahabat Imam Ali radhiyallahu an apa itu khusyuk alla yaltafita yaminan wa shimalan yang lebih mudah engkau akan disebut khusyuk ketika engkau tidak berpaling ke kanan atau ke kiri tangan lengan tak menoleh kanan tak menoleh kiri ketika sholat menurut Sayyidina Ali itu sudah disebut khusyuk kemudian wa'ani bin Jabirin menurut sahabat Ibnu Jabir apa itu khusyuk alla ya'rifa man ala yaminihi wala man ala yasarihi khusyuk adalah ketika si musolli tidak kenal tidak mengetahui terhadap orang yang ada di sebelah kanannya dan tidak mengetahui terhadap orang yang ada di sebelah kirinya. Kemudian pendapat berikutnya wa an Amr bin Dinar menurut sahabat Amr bin Dinar huwa khusyuk adalah as-sukunu wa husnul hayati anteng tenang dan bagusnya tingkahnya dia. Wa an Ibni Sirin kemudian menurut Imam Ibnu Sirin huwa khusyuk adalah alla tarfa'a basaraka an maudhi'i sujudika disebut khusyuk ketika engkau tidak mengangkat pandanganmu dari tempat sujudmu idamah continue terus-terusan ngabas ngolat di tempat sujud itu juga masuk dari definisi khusyuk dan pilih kontak apa banyak pilihan kemudian menurut sahabat Atta tabiin mungkin ke Abni Atta wa an Atta dari Imam Atta huwa apa itu khusyuk alla tab'asa bi syai'in min jasadika fis sholati ini lebih gampang khusyuk adalah ketika engkau tidak mempermainkan ajak kerja terhadap badanmu ketika engkau sholat ketika anggota tubuh kita tak kerumin mainan maka itu adalah khusyuk menurut Imam Atta wakilah kemudian wakilah terakhir dikatakan huwa jam'ul himmati wal i'radi huwa jam'ul himmati wal i'radu amma siwas shalah apa itu khusyuk
adalah mengerahkan semua keinginan, kemudian berpaling dari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Itu adalah khusyuk. Terakhir, ketika khusyuk biqalbihi, deki khusyuk bijawarihihi, khusyuk kalaban anggota badan. Cokop kan khusyuk kalaban ateh. Totop kalaban keterangan sebagai dalam kitab At-Taqratus Sadidah, kesunatan as-sunan allati fi asna sholat, kesunatan ketika di pelaksanaan sholat nomor 30 hal khusyu'u fi kulli sholatin. Kalau terjemah saus, khusyuk di setiap sholat. Huwa adapun khusyuk sukunul aqda, tenang anteng anggota tubuh tenang, tak mainan masuk juga. Ma'ahuduril qalbi, beserta hadirnya kolbu ate. Apa sholat terus kolbu hadir, nyamana hadir mungkin hadir kolbu hadir deka sholat, berarti berada dalam sholat. Kolbuna nora sholat, itu akan ya nyamana hadir, kolbuna hadir deka sholat, kolbuna sholat ya ini ya hadir kolbu padampian hadir karomana kacompokna cianto nyamana nampian hadir gelak kolbu sehadir empian sehadir gimana aja empian kolbuna sehadir deka sholat dalam sholat ini kolbuna pada sholat, kolbu ada di dalam sholat, maksud kolbuna hadir, nah, ini maksud tuh saya kena deki ikan jauh pada khusus. Oke, bab hudur, penjelasan hudur pada tinggal cukup dulu sementara kan ya. Penting ada hudur. Wa tadabburil qiraati kita lagi dan mengangan-angan maknana bacaan sebagai sholat. Qiraah ini kan lebih mengarah ke bacaan Al-Qur'an. Berarti Fatihah sareng suratan karena bab deki pada tadabbur zikrin dengan ngenangan zikir dalam sholat, pada tadabbur doa, wa tadabburi qiraatin wa tadabburi zikrin biasa alal qiraah. Ada zikir dalam sholat, ada bacaan-bacaan dalam sholat. Bacaan yang dimaksudkan yang diangan-angan maknanya, yang diresapi maknanya adalah bacaan Al-Quran. Fayambaghi takalluful huduri, maka hendaknya pada jurang kanjeng hendaknya untuk memaksa kolbu untuk hadir dalam sholat. Paksa aja pun sebagus kolbunya paksa, nyamana paksa butuh latihan tak bisa pas moro-moro jadi pada nampian maksa pada anak setelah sholat tetap harus wajib paksa sholat. Anak kita 10 tahun tak sholat, paksa tetap wajib paksa. Yang mana paksa? Ini paksa dari awal lah berak nyaman, pas mana maksa. Karena segala sesuatu paksanya tak nyaman. Wa kullama tafallata, ketika empian lepas locot minhu dari khusyuk, karena saya maksud paksa, hendaknya engkau harus memaksa hatimu untuk hadir dalam sholat, dan ketika khusyuk itu lepas dari hatimu, locot, a'adahu wa talabahu, abali boleh ke khusyuk, bensari khusyuk jariah, fayakunul huduru fi kulli sholatin, saya kena pas hudur empian di setiap sholat, fa illam yastati fa fi salasati mawadi'a, ketika engkau tidak bisa hadir di kesemuanya sholat dari takbir sampai salam, maka ada pilihan untuk hudur di 3 tempat saja. Kama qala ba'duhum, kata debu sebagian ulama situ 3 tempat kenika inda qauli wajjahtu wajhi, ketika bacaan doa iftitah wajjahtu wajhi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Tadi kenika wajjahtu wajhi, ya pun saya sebelah
Tapi sekitar ini wajjahtu wajhiya lillazi ilahiri ini kan wajhi kanja maknanya para rabu wajjahtu aku telah menghadapkan secara dohir wajhi pada wajahku lillazi dekadzat fatoros samawati wal ardh yang telah menjadikan langit dan bumi. Kempanga aku hadapkan wajahku secara lafaz, tapi maknanya japon para ulama wajhi gak dintong maknanya kolbu. Saya kena maknanya ya Allah aku benar-benar hadapkan kolbuku kepadamu. Apa iftitah kan ya? Aku benar-benar menghadapkan kolbuku pada zat yang menciptakan langit dan bumi. Dua, inda qaulin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Fatihah. Hadirkan hatimu waktu itu. Tetap harus dipaksa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid iya lagi. Iyanya tasydid. Ya baca iyyaka tak tasydid. Iyyaka empan mutak tasydid iyyaka maknanya hanya kepadamu ya Allah na'budu menyembah kami wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah nasta'inu secara teks kami meminta tolong. Tapi ketika baca iyyaka tak tasydid iyyaka kepada dau'us syamsi kepada sorot sinar matahari na'budu nyembah kami. Jauh makna kan? Elang tasdid cuma. Dalam kitab Hasyiah Bajuri makna kan kan? Iyyaka ay dau'us syamsi, sorot sinar matahari. Melana tasdid. Iyyaka ada penekanan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tilawah baca tajwid sallallahu alaihi. Nomor telu inda qauli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Khusyuk di tempat ketiga paling sokondina ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan Allah semoga tetap padamu wahai nabi. Jika aku domir kamu khotob. Kemudian kita sesolat seolah-olah langsung berbicara berdialog di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan domirkah. Kamu, yang mana kamu? Kasaran agalun. Kamu ini kan ada depan. Kamu berangkat pukul berapa? Misalnya. Kan mesti ada enak. Masa sampai ngucap kamu orang nggak tahu. Mungkin benih kamu dia. Ini kah? Kadomir mukhotob. Malah dalam hitung keterangan. Ketika membaca ini seolah-olah engkau langsung nyabis dekah ajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup para rabu nikah duka belum ada Pak. Muka-muka sangat berharap sama-sama berniat untuk ngaji maelang kabuduan kita tak terus tidak mengada-ada ilmu nomor tuh jelas nyari ridwan Allah nyare mahabbah Kanjeng Nabi teromailang kabuduan niat nikmat napa syukur nikmat siapa daripada tidak ke Allah nyari ilmu akan ikan ya tuh melang budu syukur nikmat mungkin paling bagus nyari ridha Allah wan. Apa mak kumpulan nyari ridha Allah ini awan cukup pun aman kan. Moga-moga pada mafatah amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.